Ini saya menemukan di catatan saya ini. Kayaknya so lama sudah. So lama ini. Tahun catatan tanggal bulan apa yang jelasin tahun lalu saudara. Yang saya tidak pernah bicarakan dengan saudara. Yang tadi heran saya waktu ambil buku ini. Loh pas buka ini. Ini kan ya di pertengahan ini. Ini penuh saudara. Ini di pertengahan ini. Saya juga tadi terkejut. Ih ada kotak catatan ini. Ini judulnya penyembahan dari orang yang tidak taat. Padahal kan sebenarnya penyembahan itu harusnya itu bukti dari ketaatan seseorang. Orang yang taat pasti menyembah. Itu ya, menyembah bukan haleluya haleluya saja. Menyembah itu justru apa? Kamu tuh bisa apa? Bisa taat justru karena kita itu bisa menyembah karena kita taat. Justru penyembahan kita dibuktikan dengan ketaatan. Berapa saudara menyanyi, berlutut, tapi sebenarnya kamu tidak taat, maka kamu bukan penyembah. Ini kalau saya bilang tentang penyembah, saudara sudah tahu DP ayat kan? Yohanes 4. Coba sana dulu ya saudara. Ya. Tadinya saya pikir kita mau bicara Gideon ini hari ini. Kan jarang-jarang nggak pernah bicara itu. Ya. Dapat nanti orang lihat sebentar kalau orang mau ke sana nanti orang lihat. Nah ini ada beberapa kata yang saya mau bilang tentang ketaatan ini. Mengapa ketaatan ini menjadi sesuatu yang orang Kristen susah sekali, sulit sekali untuk jadi taat. Ya. Banyak sekali akhirnya orang Kristen dia mau cari alasan supaya ndak usah taat. Itu. Jadi saudara, apalagi waktu saudara ketemu dengan pengkhotbah yang memiliki teologi yang aneh, mesti bilang aneh. Harusnya sih tepatnya bilang sesat. Karena loh kita kan selamat bukan karena perbuatan pendeta, jadi tidak usah bilang-bilang tuh taat. Nah itu pelajaran sesat itu nama. Karena baru kita bicara saja tentang murid, dia guru, kita murid. Amanat agung waktu Yesus perintahkan kepada murid-muridnya saat dia terangkat itu perkataan terakhir. Yang kita semua kenal apa? Amanat agung. Dia suruh orang-orang jadi apa? Bukan jadi jemaat, jadi murid. Soalnya kalau cuma jadi jemaat orang selalu salah sangka. Salah mengerti tentang jadi jemaat. Lihat sana, jadi murid. Itu yang Tuhan suruh. Jadi murid. Nah murid itu apa? Murid yang tidak taat itu mah bukan murid. Baru hari apa itu saya? Minggu lalu ya. Murid kan? Apa murid? Murid. Kemarin disciple. Ini kemudian jadi ini. Kita semua tahu. Murid disiplin. Ternyata sana. Matius 28 ayat 19. Yesus yang suruh. Itu perintahnya. Dia enggak suruh cari jemaah jadi pipu kumpul orang jadi jemaatnya, jadi murid, jadi murid. Murid yang mau belajar, kamu bukan murid.
jadi murid. Siapa saja yang mesti jadi murid? Saya sampai sekarang murid. Jadi kalau saudara ini mau jadi murid, kamu ini bukan murid. Kalau ini mau jadi murid berarti apa? Rumit. Ini mau jadi murid, rumit. Oh, berapa yang orang, dia ini mau jadi murid, dia bikin rumit. No murid, disiplin, iya. Disiplin ini apa? Menuntut ketaatan. Penuh. Belum oras pulang nih boleh pulang. Kecuali kalau sakit. Coba, orang dulu di sekolah, berapa jam di sekolah coba. Nah, sekarang tuh karena 1 minggu kurang 5 hari, di sekolah berapa jam? Berapa jam, Stefa? Di sekolah? Sampai sore. Oh iya, kuliah sampai sore. Waktu SMA? Bayangkan tuh. Itu. Ya dong ses dulu kayaknya enggak ada begitu karena orang kan dulu masih 1 minggu 6 hari di sekolah. Oh. Paling jam 1. Jam 1:30 saja itu so boleh pulang tuh kayaknya. So lupa leses. Oh. Bayangkan kalau sekarang anak-anak mesti pulang 3:30. Sudah lalu kok makanya enggak usah sekolah kok kalau begitu. Tuh orang di gereja berapa jam? Ini Yesus pemurid loh. Ini sekolahnya Yesus. Kok malah dia mau cari tuh gereja yang paling cepat? Gimana ini? Jadi sungguhkah kau mau murid? Benarkah gereja sedang memuridkan orangnya? Tidak ada. Sampai seperti itu saudara. Nah, ini saudara, ada 3 tentang ketaatan. Ini yang berhasil saya pikirkan yang ditulis. Ketaatan itu ini. Ketaatan itu 1 merepotkan. Itu ya. Sebenarnya boleh juga. Ketaatan merumitkan. Kenapa orang taat lagi? Tuh, bilang keselamatan gratis. Ketaatan baking rumit, baking repot, lalu ketaatan membuat kamu jadi sendiri. Sepertinya kamu jadi terisolasi. Mengapa orang tidak mau taat? Jadi murid, Jadi menampakkan diri sebagai Kristen orang susah sekarang? Angkat ini. Masalahnya untuk taat, saudara kan apa? Orang sudah dibawa tamang di angko. Angko sudah paliaan nih. Dia sudah bawa tamang. Jadi kehilangan teman. Jadi sendiri. Coba mana? Mana dulu itu ayat Yesus bilang apa? Musuh orang adalah orang serumah. Apa? Itu Yesus yang bilang. Kamu menjadi murid, maka kamu akan dimusuhi oleh orang serumah. Siap. Coba deh dari ayat. Ini Yesus yang bilang. Ini Yesus bewot baik. Oke, mari baca. Coba saudara, orang baca dari ayat 34. Ini Matius 10 ayat 34 mulai. Nah, saudara. Bagus sekali kau saudara taruh tanda di Alkitabmu sehingga ingat-ingat. Begitu tuh jadi murid.
Kalau mau jadi Yesus pemurid tuh. Kalau cuma mau jadi anggota jemaat ya terlalu banyak. Coba sekarang kalau mau reken tuh jemaat sampai tuh masuk gereja, ya reken kayak apa kalau doang mati orang mesti urus. Kalau orang tetap jemaat tuh. Biarnya tidak jadi datang. Ya, baca dulu. Oke, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, oh Tuhan, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Pantas tuh di beberapa negara saudara ada, saya pernah baca masalahnya di Kanada tahun lalu kalau tidak salah itu, ya. Saya tidak tahu kalau mereka berlakukan dari kapan, tapi saya baru tahu tahun lalu. Nah, Alkitab dilarang dibawa di tempat umum. Kanada ini. Kenapa? Karena Alkitab dianggap buku yang tidak manusiawi. Kanada. Kanada bukan Timur Tengah. Pak ini coba. Yesus datang bawa damai. Dia yang bilang, dia raja damai itu. Supaya kau memiliki damai yang sejati. Damai surgawi, damainya. Apa? Kamu harus rela dipisahkan dengan pedangnya. Nah, orang tuh kalau bicara pedang, orang tahu apa itu pedang? Firman Allah. Nah, ini mesti rela. Ya, jadi kita dong semua tapi bagaimana ini Yesus yang bilang kok? Siap untuk terisolasi. Siap untuk kehilangan teman. Orang sudah mau berteman dengan engkau. Sama saya kan sudah siap untuk itu. Ya itu pertama dia berteman dengan kita. Lama-lama sudah mau berteman. Pertama semua status semua dia like. Kemudian soalnya tidak berteman. Tidak usah tanya kalau soalnya tidak baba bunyi berarti soalnya berteman. Mau bilang apa sudah itu? Mau bujule sudah juga. Terus tahu sunya ndak pertama tak ikut hapus. Memang itu nya ndak blok, kurang mau tunggu dorang yang blok. Pokoknya hapus ya segala. Hapus penyak supaya nya ndak dapat ingat. Hapusnya pertama le. Kan begitu. Jangankan orang luar, sedangkan satu rumah, tuh orang harus rela berpisah. Apa? Beberapa hamba Tuhan yang dari agama sebelah diusir dari rumah. Itu kan bukan cuma contoh satu orang, terlalu banyak saudara. Sudah juga kan kalau laki-laki perempuan ya, toh semua saudara tahu toh. Yang saya pernah cerita ke saudara karena saya dengar dia kesaksian. Ibu pendeta itu kesaksian. Dia bilang apa? Dia diusir dari rumahnya. Semua sampai ijazah ditinggalkan. Ini orang baru mau ikut Yesus. Kalau orang bayangkan orang sudah tua-tua jadi murid Yesus sampai sekarang Tuhan lindungi berkati deh apa semua. Sementara ini orang baru mau ikut Yesus, dapat usir semua dia boleh bawa DP baju semuanya bayangkan hele ijazah nih boleh. Ya karena DP papa bilang apa? Ini kan cewek-cewek. Dia bilang apa? Nanti tak mau lihat kalau nggak Yesus mau tolong. Hele ijazah nih boleh. Nah sekarang semua saudara sudah tahu nih pendeta kaya. Itu yang orang tua bingung tuh. Tapi dia mesti rela keluar dari rumahnya. Tuh. Lalu saudara kalau tidak salah apa? Ada temannya yang Kristen yang dia pergi di situ bayangkan. Ini kasih yang ini dapat usir dari rumah. Pergi pada petamang yang Kristen. Kong tamangnya Kristen dari mana Pak dia? Hei,
Taruh kalau tidak salah dia ditaruh di kamar pembantu. Di kamar paling belakang. Jadi betul-betul dia di rumah itu diperlakukan sebagai pembantu. Aduh, saya dengar surat, bukan main Tuhan. Kong orang ini dah, toh yang lahir jadi dari Kristen. Saya kalau kasih ingat pada anak-anak ini, ngoni sekolah Alkitab, hati-hati. Tuntutan kepada kalian lebih tinggi. Iya saudara. Orang masih mau cari alasan apa? Mama kenapa semua anak pendeta ini pengeluhan udah. Anak pendeta lain barang ngoni usah begitu. Tuh, ngoni di sini semua ngoni pengerja. Bukan mama anak, ngoni pengerja. Coba tanya ini. Itu yang saya bilang. Tuh, ingatkan dirimu ngoni datang dari sini tuh. Kalian semua ini pengerja. Jangan bilang kita gembala anak enggak usah. Oh, ngoni ini pengerja tahu. Ibu gembala mau tidur dulu. Ibu gembala solalah. Tuh, pengerja yang kerja. Dan saudara, ini beberapa hari ini saya lihat, so ada kemajuan nih para pengerja di rumah. Begitu kok. Orang belum dapat apa DP istilah PK. Belum dapat persembahan kasih. Nanti lain kali. Ya saudara, nanti kalau saudara pergi di pastor bilang, saya sekali pengerja bekerja soalnya. Iya saudara, bagaimana? Kalau saja tuh hari gembala merangkap pengerja, bagaimana ini anak-anak ini? Begitu saudara. Tuh hari kan gembala, yang ada anak-anak, yang ada pengerja, kita dia pekerja. Bagaimana dah? Jadi yang menimbang gereja, yang atur gereja, sekarang mau ibadah dorang. Kita pastikan tuh di belakang sana mesti rapi. Bukan karena saudara mau bikin penilaian, enggak. Ini kan bentuk pelayanan saya untuk Tuhan, bukan for saudara. Itu. Jadi kalau saya bikin bersih ini, rapi-rapikan ini bukan for saudara. Kita ada bikin ini karena Tuhan punya. Ya kita mau menyambut Tuhan. Itu saudara ya. Itu ini so lama sekali nih ada di hati. Seperti itu. Sekali lagi saudara. Dulu waktu saya jadi pengerja. Kenapa gembala aja tunggu. Kasih yang saudara. Tuh. Yang saya pernah cerita ke saudara. Tuh orang jam 4 mulai. Tuh. Doa di pastori waktu saya pernah ada di pastori terakhir itu. Ya. Mulai doa tuh jam 4 pagi ya. Jam 4 tuh berlutut. Sampai jam 6. Kong abis itu masing-masing langsung ada di tempat pekerjaannya masing-masing. Tuh. Pengerja perempuan ya. Baku ganti tiap tiap 1 minggu atau 2 minggu itu ganti kerja. Jadi pekerjaan pertama masak, pokoknya semua pekerjaan di dapur, masak, cuci piring, pokoknya bersih-bersih dapur, itu dia. Lalu pekerjaan satunya lagi itu menyapu dan mengepel seluruh pastori dari muka sampai belakang, cuci kamar mandi itu harus gitu. Nah itu tiap jam 6 itu selesai doa pagi itu bapak dan ibu gembala masuk kamar. Jadi kita tidak dikontrol. Tidak dikontrol. Jadi nyanak mau sapu bagus-bagus dia kok lihat. Ini. Tapi saudara sekali lagi ini saudari kelas 1. Kita sekolah Alkitab langsung beda. Betul saudara. Langsung beda. Saya taruh di dalam hati, saya sedang bekerja ini untuk Tuhan, bukan for gembala. Kan. Jadi bayangkan saudara, itu pastori itu lengkap sudah DP buffet, DP di ruang tamu itu apalagi. Ya. Itu penuh dengan keramik-keramik kecil. Loh itu hari-hari kita lap. Yang tidak dapat lihat. Dia di atas begini tinggi. Hari-hari kita saya turun call up. Padahal suatu pastori itu tuh tidak ada abu. Tutup terus itu pastori itu. Padahal kan tidak ada abu tuh. Berarti. Selain itu lantai.
Tapi pokoknya karena kita mau baking for Tuhan, hari-hari kita lap. Gembalanya pernah periksa. Nah teman saya, karena dia tahu gembalanya pernah periksa, kalau dia yang basuh sapunya ada kan 3, nah 10 menit itu so kelar. Kenapa? Dia nyak pernah basuh sapu. Apa? Kelar doa orang masuk di dalam. Kalau dia petugas, dia langsung datang dengan kempel. Dia kira, kamu nggak nyapu ya? Enggak usah kak. Dia langsung belnya, tak pakai basuh sapu. Oh? Kong, semua tuh barang di pastori, semua pica habis. Satu, dia jarang-jarang lap. Saudara lihat di kamar, ya. Tuh kali saudara kita mau, karena tinggi tuh lemari di kamar, ada seperti buffet begitu di kamar, ya. Semua lihat tuh DP bagian atas, ya. Kita mau lap, maksudnya mau menimpang tuh. Lap begini kok kita kaget saudara dapat ada keramik besar di atas, so pica. Ya ampun, berarti dia kan yang kasih pica, dia so taruh di atas. Sudah selama karena gembalanya tidak japrisa kan nggak tahu kalau itu keramik itu so pica. Pokoknya banyak hal dia pokoknya ya. Jadi itu keramik pica, apa kata? Ceret yang apa yang dari gelas itu, pica. Ya. Aduh memang lain lah saudara, orang kalau nyandak mau bertanggung jawab tuh lain lagi saudara. Dia pokoknya sekarang kalau dia sebentar basapu kan kita yang mau masak. Tadi ya, so kelar dia. Dia sudah tidur di kamar. Katanya, kamu sudah kak udah bersih. Nah itu no. Kage, kak, maju orang dua mau keluar. Mau apa? Dia ini mau bilang, pokoknya orang kata mau bajalang, mau pergi di toko, kontor orang taputar-putar. Sebenarnya anak ini mau apa? Kan ini beda so dengan ses, tahu 5 tahun ke 7 tahun, saya lebih tua maksudnya. Baru akhirnya dia bilang, tuh ceret sopi cadang, kita mau cari yang persis sama. Dia kan mau bilang Pak Gembala, kalau dia yang bikin pizza. Jadi dia mau cari yang persis sama. No? Supaya kan dapat tahu dia yang bikin pizza. Soalnya semua barang so pica-pica. Kong, jadi dia mau cari saudara. Kong, nah ini karena Tuhan mau ajar pada dia untuk berterus terang, untuk jangan berdusta. Kong, orang sampai tak putar-putarnya ada apa? Kong dia terpaksa beli ceret lain. Kong ya dia taruh itu ceret itu selalu ada di meja makan. Gembala langsung tanya, ini siapa yang pecahin? Terpaksa dia bilang, saya. Nah itu yang tanya ini Bapak Gembala. Oh ya. Nah, lalu kemudian Ibu Gembala beli piring-piring baru, gelas-gelas baru begitu tuh. Waktu dipakai tempat makan, saya masih ingat sekali Gembala bilang, oh apa ada barang-barang baru ya, baru dibeli ya, buat dipecahin si ini. Ya jangan bilang gak tuh nama tuh, buat dipecahin. Oh baru bilang juga kan nanti hapus. DP nama, sudah juga bilang. Iya. Oh, mami beli itu ya, buat dipecahin dia ya. Sampai begitu saudara dia. Aduh dapat sekali. Sekarang sebenarnya saudara saya sayang. Ya, bastrik sampai tuh tanpa bastrik, memang angus sampai di bawah dia angus saudara. Tuh tanpa alas-alas trika. Karena dia coba kunci di situ sampai suta sono mungkin saudara. Aduh, saya sampai ke Tuhan tolong. Ya, tak kira kita tuh pemalas. Ini bisa kita sambungkan sama. Jadi sekali lagi, ya, kalau bilang mau menyerahkan diri untuk Tuhan, ngapain? Ini lagi loh, coba. Saya bilang ke saudara, kalau lihat latar belakang kita kan sekretaris. Dengan gaji sekian, sama aja lagi kamu jadi pembantu. Hah? Menyapu dan mengepel di antara kaki orang. Masa saudara pikir kita mau? Karena itu gereja besar, masih pagi dong sudah datang. Jam 6 pagi sudah duduk di ruang tamu. Kok? Jangan baru masuk sapu. Nah, jadi gimana caranya? Saya mengepel di antara kaki-kaki tamu. Oh memang. Dulu kan ada tuh pel ini, pel itu kan hubungannya. Tuh, jongkok di bawah. Saudara. Tapi sekali lagi, saya mengingatkan diri sendiri, nah ada bikin ini for Tuhan bukan for gembala.
Jadi setelah jadi gembala, saya mengaktifkan diri. Oke, sekarang kan ada pengerjaan, berarti nggak ada nih pengerjaan. Gitu loh. Itu saudara lihat, bunga kali baku ganti, apa? Lah, itu saya sepek aja. Nah, puji Tuhan ini dari ada yang so sadar sudah di pekerjaan. Wih, begitu dia so atur para bunga. Oh, bagus juga ini kan. Itu orang itu seperti itu saudara. Mau taat? Taat jadi tidak enak, memang iyo. Sampai bilang taat itu enak. Taat ini tidak menyenangkan. Tapi untuk saudara yang mau melakukannya, saudara akan pasti akan melihat hasilnya. Loh, taat bikin lelah, bikin rumit, bikin terisolasi. Taat itu sulit. Mengapa akhirnya orang lebih memilih untuk tidak taat? Nanti dia sekali-sekali taat. Padahal apa? Ketaatan ini yang selalu akan membuat kamu mendapatkan perhatiannya Tuhan. Dengar ulang. Padahal ketaatan ini yang akan menyebabkan kamu mendapat perhatiannya. Semua orang diperhatikan Tuhan, ternyata ada yang dia khususkan. Ini bukan dia lihat hidung tinggi, putih, hitam, bukan itu. Terbukti 12 orang muridnya, 3 orang yang selalu dia bawa. Ternyata Yesus seperti itu, saudara. Dia akan memperlakukan orang sama. Tuh. Semua orang dia panggil untuk datang untuk diselamatkan. Ternyata tetap apa? Di antara yang dipanggil, tetap ada yang dipilih. Dipanggil ini pertama. Dipanggil semua orang. Begini saja saudara. Ya. Tuliskan sini. Banyak. Dipilih berapa? Sedikit. Coba Matius berapa ini? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini sedikit yang dipilih. Kenapa kok bisa sedikit? Yang lain tereliminasi. Kenapa? Anggapnya salah. Bukan karena Tuhan pilih-pilih orang. Semua dia panggil kok. Tapi mengapa mesti ada yang dipilih dan mengapa ada yang lain dia tidak pilih? Kenapa? Tuhan lihat kamu bersedia enggak diatur. Bersedia enggak didisiplinkan. Bersedia enggak untuk taat. Ini dapat ingat semua soalnya ya. Saya ingat sekali di sana kan tadi bilang tadi apa? Jam 4 sampai jam 6 itu ibadah pagi. Lalu kalau hari Minggu karena jam 4 sampai jam 6 itu ada khotbah. Ada renungan pagi. Kalau hari Minggu pagi gembala pakai keputusan tidak ada renungan, jadi cuma doa. Jam 4 saya lupa sampai setengah 6 kalau tidak salah. Karena dikurangi dengan renungan pagi. Jam 4 sampai setengah 6. Bertugas di sekolah minggu cabang. Bukan sekolah minggu pusat. Sekolah minggu cabang itu mesti naik oto 1 kali. Kalau naik mikro naik ojek.
Iya. Satu-satunya yang diutus ke gereja cabang ini, satu-satunya. Di antara ada beberapa pengerja. Karena ses yang paling terlambat datang. Dorang so kira-kira semua 1 bulan itu ditambah praktek ses baru tasopu. Jadi satu-satunya yang diutus ke gereja cabang ini, diperbantukan di gereja cabang. Di gereja cabang dia mulai, saya lupa jam 7 atau jam berapa. Jadi bayangkan saudara, jam 6 ses so mesti di luar tunggu oto. Supaya tidak terlambat. Jadi coba aja saudara pikir kalau ses petugas mau masa. Jadi kita mesti mau masa dari jam berapa? Dari hampir siang. Itu tuh pengerja. Kok kita protes? Ya enggak ada. Enggak ada cerita protes. Enggak ada. Mau jadi hamba Tuhan tuh, itulah caranya. Itu bagian dari pembentukan. Dan sekali lagi saudara, ya, saya waktu itu ada di tempat pelayanan yang karena itu gereja besar, gerejanya orang kaya, banyak orang kaya di situ. Jadi ya, 2 orang lewat tahu mau cari muka pas apa nggak mengerti lagi, ya, enggak. Orang semua cari akang pembantu jo di sini, Ron, supaya kalian nggak usah kerja kayak gini. Bayangkan tuh, ses mesti ingat sekali itu tuh, nggak bisa lupa itu. Itu ses per hari, ya itu kan. Jadi selesai dari sekolah minggu gereja cabang. Itu kan cepat. Jadi waktu pulang kita masih dapat sesi 1 ibadah minggu. Ya. Ya sudah. Jadi semua mesti cuci piring itu. Cuci piring sebanyak anak-anak sekolah minggu tadi minum-minum apa. Loh, tidak ada cerita. Kecuali kalau mulai itu ibadah. Kalau belum mulai itu ibadah, engkau pekerja ini. Saya bersih nih piring-piring gelas-gelas kotor. Kok? Nah, gulung tuh ke meja putih. Nah itu, sementara cuci-cuci piring kong, so ada cuci di muka kong. Aduh, padahal loh, kita loh udah usul ke gembala, loh, supaya kalian pengerja nggak usah lagi urusin pekerjaan dapur, pekerjaan rumah, loh. Biar pembantu aja, Ron. Ya. Kong dia kaget saudara. Saya sambil cuci piring. Kong kita kan haga pada dia badir. Ci, ini bukan pekerjaan pembantu, Ci. Ini di sekolah Alkitab ini pekerjaan pengerja. Udah palia saudara. Kan peputi tuh dia iko merah DP muka dapat palia. Kan tentu dia, loh, ini kan maksudnya mau bela apa dia? Loh, tentu dia pikir ini mau bikin senang pak kita. Dia nin tahu, tak so tahu ngana dia DP maksud apa? Hah? Mau jelekan gembala. Iya saudara, harusnya kan kita pas ini dia ada jemaat bela pak kita. Saudara, kenapa? Karena saya tahu siapa yang saya layani. Tuh. Apa gembalanya ada kelemahan? Dia kan manusia. Orang tinggal satu rumah masa tahu dia kelemahan kalau apa? Tahu tuh. Harusnya untuk cari muka pak jemaat. Lebih besok ini banyak doa ini dia. Waktu itu saudara, wah ini tahu ini kalau dapat bicara begini. Bagus saudara dengar, pasang tuh telinga. Sekali lagi, saya tidak pernah ada rencana untuk bicara seperti ini. Tapi kalau sampai dapat bicara begini, berarti Tuhan kayaknya tidak mungkin salah. Ini kan cerita yang saya seulang-ulang ini sebenarnya. Ini lagi saudara. Soses tu nintau pi pasar, nintau semua. Di situ hari-hari. Kalau tugasnya masak, hari-hari pi pasar. Hari-hari. Toh? No. Pastori sebenarnya kan di gereja ada oto. Tuh orang naik mikro. Kecuali kalau ibu gembala mau pi pasar. Baru pakai oto gereja. Kalau enggak, pengerja mau pi pasar. No nggak naik mikro LED. Ini kita pilih mikro LED saudara. Toh? Kong sukses kan tuh nintong mau masak padahal. Mesti di pasar. Kok? Ya ampun. Karena cuma sendiri piginya tidak pakai tamang. Jadi sedikit itu mau beli. Semua kan mau beli di pasar. Kok?
Iya iya. Memang sampai bongkok memang bawa tuh. Semua tangan ini ada DP plastik. Bayangkan saudara saya, karena mau cepat dari usahakan sebelum anak-anak di sekolah so ada sarapan yang mesti jadi. Sampai seperti itu. Ini tugas untuk taat. Jadi bagaimana? Sesuatu atur DP trik dang. Nanti kalau di pasar bagaimana supaya jadi cepat? Jadi sobat kenal karena kan tiap minggu kan satu kali. Satu minggu sepanjang minggu depannya. Jadi sobat tamang deng itu orang di pasar. Tahu enggak? Nah, itu ibu-ibu yang penjual ayam, penjual ikan, sobat tamang deh. Dia tanya, "Kamu kerja di mana, Dek?" Kamu kerjanya apa? "Kerja saya pembantu, Bu." "Ah, kamu mah kagak kelihatan pembantu." Karena di pasar kan mesti pakai sepatu. Mesti pakai sepatu. Saudara pikirin pakai apa? Memang bukan kaki tinggi. Mari sepatu. Nah, zaman dulu banyak pakai kets, sepatu. Memang sepatu rata itu. Di pasar dikit lari-lari. Ya enggak ada tuh pakai baju compang-camping itu enggak ada. Yang kan saudara sampai seperti itu tuh putar-putar di pasar, saudara pikir dan capatu saudara pikir. Jadi yang mau bilang pembantu dong yang enggak percaya. Tapi kita ini pembantu. Aduh enggak percaya. Jadi bayangkan saudara, itu ibu yang berjual ayam, tahu sekali. Sampai pada dia di situ, kita semua tanya, "Bu, jadi hari ini saya masak apa?" Dia semua bilang saudara, "Oh nanti deh kamu hari ini masak ini aja. Ini bumbunya loh. Nah, kamu mau beli apa? Mau beli ayam? Ini badiri berburu nyawa saudara." Dia kok potong saudara tuh ayam. Oh Tuhan. Ya, potong tuh ayam saudara. Jadi mau pulang di rumah kurang mau cuci. Dia so potong. Jadi saya bilang, oke Bu, ayam misalnya 1 ekor. Ayam. Saya lari beli beras kan for makanan anjing dan semuanya. Begitu saudara. Ya, beli lari lagi ambil sayur. Itu begitu. Jadi sudah peklar ambil kong. Sampai pada dia di situ sudah dia soklar. Kalau beli ikan dia soklar potong tuh ikan, tahu? Kamu ini goreng saus aja deh. Gini nanti bumbunya ini. Aduh saudara sampai begitu saya tahu puji Tuhan. Sampai orang pasar sayang. Tuh, iya, sampai jadi begitu saudara. Mesti baku reki toh. Yang ada cerita karena mau lihat cabuk. Ya ada. Langsung pulang. Dari mau baku riki mau masak. Sampai seperti itu, ini ketaatan. Jadi pembantu, sungguh-sungguh jadi pembantu. Belum boleh dapat marah. Ya, seperti itu. Saya pikir kita suka kerja baik-baik. Tetap saja ada salah. Ya, tapi kok udah mau lah. Iya gitu. Belum kalau ada pesanan khusus orang, karena kan orang Manado, jadi nggak tahu ini. Hah? Tanin tahu, mau bilang ini apa yang nggak saudara sampai mau bilang nin tahu, nin boleh, mesti tahu. Tentu dong yang mau percaya kalau saya bilang tanin tahu. Coba, kamu kan orang Manado Ron, ya, kamu boleh dong, bisa dong kamu bikin bubur Manado. Hah? Oh Tuhan, kitanya nin tahu, nin mau sekali. Saya kan paling benci makan tuh bubur Manado itu. Tuh tinutuan dulu saya paling benci. Ya, kalau ibadah makan tinutuan ngoni jo makan sanjitan makan. Iya dulu saudara tuh sekarang itu kalau saudara kasih habis 2 belanga. Ya, waktu itu saudara betul-betul nih mau. Jadi bagaimana ini? Kita nih mau makan kok karena orang Manado nggak bisa bikin bubur Manado. Oh Tuhan tanin tahu. Itu taat. Saudara mau suka taat? Ini bagian kecil. Saudara waktu saya bercerita tentang memasak, ibu-ibu di sini yang jago-jago memasak, cuma mau masak. Maka pada orang yang tahu memasak, loh, ini pekerja lebih baik kita suruh cuci piring 1 lemari. Nanti kita baking. Mau suruh memasak. Hah? Itu saudara tuh. Tapi untuk taat, untuk Tuhan, oh Tuhan tolong. Apa kok kita mau? Mesti baking. Orang di sini kan apa? Tumbuh rica. Di sana ya enggak ada tumbuh rica. Apa? Ulek. Kok? Tanin tahu pak ulek. Bayang, pertama kali waktu saya pegang itu ulek kan, orang bilang, Ron, sampai Pak RT tahu ini kamu lagi ngulek.
Dapat dengar kata dang. Suntak tuh begini. Majata bagi itu saudara. Lama-lama jantanya. Toh. Semua diulek. Iya toh. Nintau masa semua tak nintau. So bilang akang persis mami dulu ya perlakukan orang anak-anak begitu. Di sekolahnya enggak pernah orang urusan makanan, enggak pernah tentang memasak nasi, nintau semua. Nintau. Toh, itu sampai SMA. Nintau apa-apa pokoknya soal dapur. Nah, ini yang saya perlakukan kepada anak-anak. Jadi dorang jadi bodok semua. Tuh lain dong pandai mah kau tuh dia udah nintau semua coba. Lana bilang mama, Lana kupas popaya masa, Lana pejani, sota masuk semua di popaya. Karena kan popaya masa tuh lombok, DP tangan sota masuk di situ. Tuh. Belum lagi itu kuli, tuh kuli sampai DP daging-dagingnya tapi jadi tuh popaya besar so jadi kecil. Anak tadi tahu kong, so begitu ciri lagi di tanpa sampah. Coba jadi dia kan rasa bagaimana? Jadi dia lebih bikin kecil kan sudah masuk di sampah. No sampah dibilang oh Tuhan mama tuh sampah lebih mengerikan. Kong Lana so takut sekali. Sunya nak mau jadi makan tuh papaya terpaksa Lana ambil kong kasih keluar itu sampah so lebih kecil. Dia bilang Mar Lana nih mau bilang pada orang kalau ada ciri di sampah. Jadi setelah Lana so pela-pela semua toh kasih berbagai, dorang tanya, don tahu kan ini golojo sekali, tanya Lana kamu kok nggak ambil sih? Enggak kak, baru sekarang dia dibawa tuh papaya. Dari dia tahu tadi ada ciri di sampah. Tuh, coba kok saudara tuh. Taat susah kan? Tapi kalau ini yang Tuhan minta, oh Tuhan belum lagi kalau kita disalib, baru suruh bapel, kita dapat suruh cuci jubah baptisan, membayangkan dia dari sini bilang mau pergi kantor. Kerja kantor gereja sampai sana itu pengerja yang nentau iri hati ke apa kamu cuci nih jubah baptisan tahu berapa biji kaget dia sama nangis di kamar mandi. Mama Vita sunin tahu mau bikin bagaimana mama apa ini jubah baptisan Vita mau cuci oh Tuhan di sini dia nggak pernah cuci dia pakai baju sendiri kong di sana tuh jubah baptisan dia mau cuci. Dia sudah minta dia sudah lepas di doa saudara Yesus. Bagaimana masa kita yang mau pilari di sana? Lalu ini emang saya pikir-pikir so salah didik nih anak-anak ini dia. So, ya aduh saudara. Tuhan waktu mempersiapkan kita, saudara kan dibawa ke situasi-situasi yang benar-benar sangat menguji hatimu. Kalau saudara memang ini mau, aduh saudara, aduh kasihan, saudara pasti tidak mau. Itu akan sangat mengujimu, sangat menguji hatimu. Tapi sekali lagi, kan Ses juga pergi di sana sebagai orang yang ingin tahu apa-apa. Tapi waktu kau mau tunduk, apa sokong nih boleh? Kalau mau taat kepada firman Tuhan saja bisa, masa cuma mau kerja? Itu hal-hal yang mudah. Waktu kamu benar-benar mau taat karena mau mengasihi Tuhan, mau menjadi muridnya, mau menyenangkan hatinya, mau mengiring dia. Apa kong suni boleh baking? Apa? Suruh baca Alkitab? Suruh dengar khotbah? Suruh ibadah? Suruh berdoa, apa tuh yang boleh baking? Apa? Coba Paulus bicara kepada Timotius. Seorang prajurit, mana itu? Begitu saudara. Orang mau dipanggil, coba. Ini saya baru tulis murid, belum lihat kalau prajurit. Saya tanya ya, semua itu
Yang nyandak baking di rumah, prajurit mesti baking, itu prajurit. Coba saudara nanti Google kok lihat kok apa semua tuh udah suruh baking pada orang. Semua yang nyandak pernah dorang tahu di sana disuruh. Ikutlah menderita. Yang ke saudara, ini coba. Lalu gereja masa kini justru ngana mau jadi apa? Kalau ngana sungguh-sungguh ngana semua nyandak menderita. Ini dah apa? Justru kamu semakin menjadi murid, semakin kamu taat, ini akan terjadi. Orang dipanggil untuk ini. Orang baca dulu. 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Coba murid. Murid ternyata cuma salah satu. Apa leh? Prajurit. Lalu disuruh menjadi prajurit yang baik. Yang baik ini berarti taat. No? Sering apa prajurit? DP komandan tiup itu sumpritan, sudah. Kalau nggak salah 5 menit atau berapa? Atau berapa detik? So mesti ada di situ, lengkap. So pakai capatu, pakai ransel, semua lengkap. Coba saudara, kau saudara, udah Tuhan, ya, dupe susah. Belum dompe boots berat, mesti lengkap dan DP helm dan ransel. So mesti berdiri, so siap. Ada dapat orang prajurit yang baik. So tahu apa? Prajurit yang baik menderita. Ini apa? Di ayat selanjutnya apa? Seorang prajurit yang sedang berjuang apa? Tidak pusing. Nyandak pusing dengan hal-hal soal-soal penghidupannya. Ikut orang kota semua mati. Makanya kamu tidak bisa jadi prajurit Tuhan. Terus pikir aku gampang, gak masuk surga toh? Susah. Ini tuh di gereja soalnya mau orang ajar dia, pendeta mau ajar kemah. Yang ada orang jemaat mau mendaftar jadi kita mau jadi murid. Kita jadi prajurit mau menderita untuk Tuhan, ya Tuhan. Nggak ada yang mau. Dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ini saudara saya sedang diberkati soalnya ada gereja yang ini DP pendeta saudara masih muda. Masih muda kata. Umur berapa dia kira-kira ya. Itu mantan narkoba kelas berat. Itu gembala. Dia bilang saya jadi pengedar narkoba sejak usia 12 tahun. Dia bercerita apa adanya tentang siapa dia. Ya. Jadi dia berulang kali masuk keluar penjara. Sampai Tuhan menangkap dia. Memang di khotbah memang keras. Memang lain saudara. Orang dari latar belakang yang paling buruk biasanya waktu dia bertobat sungguh-sungguh. Ini kalau bertobat sungguh-sungguh ya, biasanya dia jadi paling keras. Sama dengan Petrus toh. Petrus apa? Menyangkal 3 kali. Saudara lihat, DP surat paling keras. Sekali lagi, waktu orang itu sungguh-sungguh bertobatnya, dia jadi paling keras. Jarang leses mau dengar tuh gereja Amerika kok di khotbah model begini. Dan ada baru kemarin kalau tidak salah itu, saya tiba-tiba terkejut saudara, karena waktu dia semua khotbah, tiba-tiba dia begini. Dia tanya, coba siapa yang baru sekarang datang di ibadah ini? Angkat tangan. Ya, dia tanya kalau dari mana semua tuh? Ada satu yang bilang dari Kanada. Hah? Kamu dari Kanada? Iya, dari Kanada. Hah? Jadi dia bataria saudara dari di antara dan jemaat tuh dari Kanada. Kamu datang dengan siapa ini? Dengan istri dan 2 anak saya. DP 2 anak masih kecil.
Kayaknya anak-anak SD. 2 anaknya. Oh, ini gembala langsung, hah? Boleh datang sini, datang sini. Oh, coba datang sini. Jadi orang satu keluarga itu maju di depan, saudara, dan diwawancarai langsung oleh Pak Gembala. Saya tiba-tiba tadi kok waktu pas suruh buka tadi tuh ayat pertama tadi Matius 28. Saudara tahu enggak? Itu gereja Penama. Ini gereja ini Penama begini. Pertama kali saya lihat kayak apa? Pe aneh dorang gereja Penama. Ini nama gereja, saudara. Ternyata ini KTN Matius 28 ayat 19. Itu makanya tadi waktu saya baca ulang di dia dah, iko langsung dapat ingat dah maksudnya itu pada orang. Tuh, makanya aku dapat ingat cerita. Nah, tuh, dia tanya, jadi kamu dari Kanada berapa jam tadi mengendara? Dia bilang sebenarnya kalau mau hitung secara keseluruhan, ya, saya mengendarai mobil itu 44 jam. 44 jam kalau tidak salah. 44 jam. Tapi perjalanan yang mereka lakukan kan mesti berhenti-berhenti. Jadi tidur kan tuh 7 hari. 7 hari dari Kanada sampai di gereja. 7 hari saudaranya salah dengar. Hah? Oh, jadi gembala jadi bingung. Maksudnya kamu perjalanan? Iya. Ini kami melakukan perjalanan. Dia bilang kenapa? Karena saya begitu rindu untuk ada di sini. Ini. Hah? Jadi tadi itu gembala so bingung dah lihat pada orang. Hah? Kamu? Iya, semua menangis dah dia. Ini tuh bapak muda. Anak masih kecil kok. Nah, lalu satu lagi. Kok bisa kamu maksudnya mau datang sini mau ngapain? Sudah Pak Pendeta, kami sudah jual rumah. Hah? Kami sudah jual rumah, saya berhenti dari pekerjaan, jual semua barang-barang karena orang semua pindah di sini. Karena saya mau jadi jemaat di sini. Hah? Jadi gembala bingung. Hah? Kamu? Ya. Kami sudah tekad bulat. Cuma karena apa? Karena khotbah di situ sangat keras. Ada keluarga yang meninggalkan segala sesuatu untuk datang ibadah. Jadi jemaat di situ. Oh, tali itu jemaat semua berdiri bataria haleluya. Oh, saudara, koknya so tak terkatakan orang so menangis semua. Gembala so baku pelodeng itu bapak itu. Oh, dia langsung bilang, "Oke. Kalau itu yang kamu lakukan, untukmu kita mau kasih $50,000. Gembala yang bilang. Dengar dulu saudara. Kong, itu bule bilang, tidak, saya tidak terima. Kenapa? Kan kita datang kemari, kita sudah jual semua. Pendeta, jadi kita bukannya dada doi. Lalu, saya tahu, don 2 baku ambil di situ. Kenapa? Karena gembala bilang, jangan ada potong. Jangan ada potong kita berkat. Don't block my blessing, dia bilang. Oh. Jangan ada potong kita berkat. Kita mesti kasih pengadaan $50,000. Itu boleh saudara sampai dia semua menangis dari dia. Tentu kan dia malu saudara. Dia betul-betulnya nak mencari doi. Tapi oleh karena ya begitu saudara. Dia bilang oke. Jadi dia bilang kalau mau kasih apa kita kasih aja pekerjaan. Dari kita kan suka kehilangan pekerjaan. Kita sudah berhenti kerja dari sana. Kalau mau kasih apa kita kasih pekerjaan, kasih doi. Tuh gembala bilang dah. Ini yang Tuhan gerakkan di hati saya. Jadi tolong jangan blok kita berkat. No? Sebentar sebelum pulang dia bilang hubungi di belakang ya. Nanti Ngana akan dikasih cek $50,000 itu dari uangnya Pak Pendeta. Ya sunin tahu berarti nanti jemaat baku iko. Sampai seperti itu saudara. Ya. Dorang sambutan terhadap orang yang ini mau mengasihi Tuhan, mau memperlakukan Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan. Kalau saudara orang bagaimana? Sesudah lihat itu saudara sampai begini. Oh Tuhan tolong. Bisa ya. Ada orang yang rela kehilangan segala sesuatu. Persis seperti murid-murid awal. Muridnya Yesus. Meninggalkan segala sesuatu
untuk mendapatkan Yesus. Taat. Oh kasih yang taat, kalau nyandak menderita belum taat engkau. Belum. Tidak ada orang taat kong senang, tidak ada. Kan. Tuhan bilang kamu mau bersedia jadi murid. Kamu harus rela benci bapak, ibu, suami, istri, anak-anak. Bayangkan. Bisa seperti itu. Saya akhirnya mesti rela tidak disukai oleh anak-anak. Bagaimana sih? Untungnya sekarang orang mengerti. Mama berpikir apa? Ini cara Tuhan memanggil. Cara Tuhan memilihmu. Jangan meringankan apa yang Tuhan saja sebut itu berat. Alkitab saja sebut ini penderitaan. Itu masa komentar orang mau sampai menderita? Aduh kasihan saudara. Kayak berapa jam kau duduk di sini? Saudara kan bukan datang kau baru mau sapu. Saudara kurang datang duduk kau tidur. Itu kau semua ngantuk aja semua tidur kata no dia. Kita ketemu bikin apa? Yang kali pikir-pikir bagus DP kursi tak semua taruh duri. Kapan kau tak cucu? Itu baru engkau tahu itu. Wah, memang masuk kerja di situ ya. Udah, ini Alkitab yang tulis. Ini yang baking. Alkitab yang tulis kok. Yesus yang bilang. Kau orang mau cari gereja yang menyenangkan. Tuhan semua datang, saya bilang akang. Kan. Tuhan semua datang. Sangkakala siap ditiup. Ada tuh video-video yang saya suka sekali saudara, dengan ada itu orang yang dia posting, dia nyandak kasih nama. Jadi saudara minta dia nama kalau siapa. Kita mau cari-cari saudara sampai cari pada deskripsinya mau dapat DP nama. Oh Tuhan dia tahu lah kalau siapa DP nama. Dia bilang, ini sangkakala sudah di bibir malaikat. Kurang mau tunggu Tuhan bilang tiup. Dan yang mengerikan adalah gereja semakin hari semakin tidur. Gembala semakin hari bukan kasih bangun, dia justru nina bobo. Malah ditawarkan siapa tuh mau jadi kaya, siapa mau suka bebas dari semua persoalan, jadi murid Yesus. Kayak penyesatan. Bayangkan saudara ini semua dibaca di sini kan. Kalau saudara ini mau dengar mana-mana Pak Angko, berarti kamu memang bukan murid. Kamu bukan prajuritnya. Berapa banyak saudara sekarang ini gereja yang penyesatan terjadi di mimbar. Orang pikir, kita komanda ibadah ini dia. Masa komanda? Tergantung ada ajar apa. Ada ajar apa? Kamu dengar apa? Kalau khotbah di pemakaman sana, kan itu kan bukan jemaat yang ada hadir. Coba. Lalu bisa sekeras itu, apalagi khotbah di sini. Ngoleses. Bagaimana nih orang-orang ini? Ini khotbah Pak orang-orang yang kita tahu kalau siapa? Kok khotbah bisa sekeras itu? Saya terkejut kemarin waktu semua bilang semua pulang, semua pulang. Kan stop begini, waktu khotbah kasihan kan tuh keluarga di belakangi. Karena di sini tuh DPP yang hadir lebih banyak, jadi saya kasih yang lebih banyak mah ada sana. Soalnya pernah kita tapi nanti sok ibadah soalnya kita suka kasih belakang kasih yang tuh keluarga. Jadi kan saya sudah tahu apa yang terjadi dengan keluarga, siapa tuh udah di situ saya sudah tahu semua, tahu. Waktu semua pulang, tuh ada ibu yang kemudian cepat-cepat berdiri karena dia lihat sesuatu diri tuh. Lihat, pendeta, tak kira apa? Betul-betul tanya, pernah lihat apa dia soalnya. Sudah tahu kalau dia ada di hari pertama sudah tahu. Pokoknya, pendeta, saya sangat diberkati pendeta dengan khotbah hari ini.
Dia bilang begini, pendeta, kenapa terlalu lama pendeta? Belum pernah ada pemakaman kau selama ini. Dia bilang, pendeta, aduh terima, bayangkan saudara. Kan berarti dia berdiri adalah kau datang mau pegang tangan dan ses. Coba, dia pegang tangan saja kan kita minta kalau dia sapa. Bisa seperti itu. Lalu saudara di sini sudah terlalu lelah dengar sesbah khotbah. Ya tidak pernah kan di sini sampai 2 jam setengah le khotbah. Kok semua kalah kok orang baru. Orang yang ini tahu siapa. Lalu beberapa ternyata sakit. Coba, ada tuh satu yang ada bapak-bapak muda kan kemarin. Satu keluarga. Yang kan apa? Langsung angkat tangan. Iyo. Dia langsung angkat tangan. Setelah tanya, 1 bulan dia nyanak makang. Bagaimana? 1 bulan nyanak makang kok aku nyak mengamu tadi ini? Hah? Khotbah 2 jam setengah masih mau angkat tangan. Nanti mau makan itu kelar pulang dari kubur. Kok kita lihat, aduh makan rica. Tapi enggak apa-apa. Ini rasanya sudah sembuh. Oh. Iya saudara. Kita lihat dia makan banyak waktu itu dia. Sementara dia bilang kan dia cerita. Dia bilang bayangkan Bu ya. Ini berat saya 68. Sekarang kita berat kurang 58. Turun 10 kilo. 1 bulan karena kita sedangkan minum muntah. Kong ini nyanak makan dari tadi semua ada dengar khotbah. Iya kan. Kong saudara ini yang sehat-sehat saja. Penang enteng tuh minta ampun. Ini lagi saudara tuh. Jangan sampai apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan bilang apa? Nanti pemungut cukai dan pelacur akan mendahuluimu ke surga. Yesus berkata-kata siang. Itu saudara dengan saya kali sampai bingung oleh sendiri ses. Tuhan kasih yang. Ninta mau bikin bagaimana? Ini yang saya berdoa sungguh untuk itu. Tuhan tolong Pak kita. Memang tidak mudah. Tapi kalau ini yang Tuhan taruh di hati, kok kita ini mau pilih apa? Mau menyenangkan hatinya atau mau menyenangkan pas apa? Ada lagi khotbah pendek, video pendek maksudnya. Ya. Saya sampai klik karena kalau nggak salah DP video itu nggak sampai 1 menit. DP judul video Don't Do That. Jangan lakukan itu. Itu gereja kecil, ya gereja kecil. Yang gembalanya khotbah dia bajalang-bajalang. Tuh, saya susah mau bajalang dari ini kan pakai kabel. Padahal Tuhan memang senang sekali kalau saya pakai wireless terus. Tadi kan orang pakai wireless. Wireless berapa kali beli saudara baru dan kali baru sementara bicara so habis tuh baterai. Tuh. Capek mesti ganti-ganti terus. Tuh. Ya gitulah nyak mengerti les nanti jo atau ya putar-putar tak kira apa kok ini video judulnya jangan lakukan itu, don't do that. Kira le apa dari gembala bajalang-bajalang dia pergi, ada 2 perempuan yang duduk di bangku kedua di gereja itu, dorang 2 lesbian. Langsung saudara Pak Gembala bilang stop. Jangan lakukan itu di sini. Hah? Kita lihat. Hah? Oh Tuhan. Jadi itu yang posting itu video bilang begini. Bayangkan gereja ini. Gembalanya tidak takut. Bayangkan saudara. Dia so bajalang so lewat. Dia so bajalang bakasana begitu. Tadi dia masih babalik kalau dia bilang. Jangan kamu lakukan itu ya. Jangan. Stop. Begitu saudara sampai begitu. Memang dari video cuma pendek. Orang udah potong. Saya sampai begini. Ternyata saudara. Lain kali saya pikir kan kita so keras sekali. Aduh. Masih banyak yang paling keras. Yang saudara mungkin saja saudara tidak bisa jadi jemaat di situ. Memang itu gereja kecil. Sedikit sekali jemaatnya. Kayaknya model begini. 3 rei begini. Dan gembalanya tidak peduli. Hah?
Biar DP sampai di gerejanya ada orang tantu. Yang kan. Jangan lakukan itu di sini, jangan lakukan itu. Begitu sampai begitu. Ya. Lagi saya bilang ke saudara, toh, Benihin diundang untuk berkhotbah. Jadi bukan pada DP gereja toh. Harusnya kan dia takut dong. Cuma tamu dia. Kok dia bagaimana? Dia baru sementara bicara biasa rupa ses, ya. Dia nyandak langsung berkhotbah, dia baca cerita dulu. Dia sering kali sudah setengah jam dia ada baca cerita, dia bilang ini belum khotbah ya, belum khotbah. Enggak tuh orang bingung, semua 1 jam sudah dia ada baca cerita, dia bilang belum khotbah. Dia baru sementara baca cerita, kalau dia bilang, kamu buka mulut, hah? Jangan menguap ya. Kalau saya yang khotbah tolong jangan menguap. Hah? Saya sih kok bingung dari. Oh Tuhan ya. Ada yang keluar di belakang. Dia bilang pada pengerja di belakang, tolong itu pemuda-pemuda yang keluar jangan kasih biar dong masuk ulang ya. Bilang pada orang kalau mau masuk keluar jangan masuk. Saya begini, tak kira dia kan dapatnya kalau saudara lihat dia bicara baca dia kalau lombo-lombo. Nyanda, kalau kata yang ada bawa adik-adik, ini kan tuh paling lain di sini. Tuh, semua ibu-ibu yang bawa anak-anak kok. Masa ketum bagaimana? Anak-anak kan ya mungkin bisa setenang saudara. Maksudnya, ada pendeta-pendeta tertentu yang saya pikir kita ini kan keras sekali. Ternyata bisa seperti itu saudara. Itu pendeta-pendeta yang keras. Tapi pikir, oh Tuhan, kalau kotek kita. Betul-betul orang membantu. Oh ya peduli. Sampai begitu. Ngeri memang. Tapi kalau saudara lihat Alkitab. Lihat cara Yesus. Sungguhkah gereja sekarang adalah gereja? Kalau saya sampai keras begini saja dong somara. Bagaimana kalau jadi model rupa tuh pendeta-pendeta itu? Orang akan bilang apa? Saya berhenti saya ini sok kesetanan. Yang kan. Jadi yang justru sedang kerja sama dengan setan kamu tidak peduli. Saudara lihat, sungguhkah kau bisa taat? Lu kalau nyandak taat, masa saudara mau pergi surga nyandak taat? Yang dijemput ke surga tuh yang menjadi murid. Murid itu apa? Taat. Taat untuk apa saja. Yang disuruh bayangkan. Sampai tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya. Itu prajurit yang baik. Harus begitu. Rela kehilangan apapun. Kalau nyala orang nggak bisa jadi muridnya, nggak bisa. Saudara bayangkan Tuhan semua datang untuk orang ini dia. Apa? Saya taruh dalam hati Tuhan. Biar jodoh kalau begitu tuh. Kalau akhirnya kurang kita sendiri, dan bilang apa? Yang jelas pokoknya ya jangan gua tuh. Ini sedikit tentang Gideon. Gideon berapa kote? Yang berkumpul berapa? 32.000. Enggak salah ya. Gideon ya. Yang dia berhasil kumpulkan 32.000 orang dengan rebel. Tuhan bilang apa? Itu terlalu banyak. Orang kan suka sekali, ribu-ribu itu banyak sekali. Gideon jangan terlalu banyak begitu. Itu terlalu banyak. Apa? Ngana uji pada orang. Tersuruh orang turun minum dan pokoknya DP sisa. Sisa berapa? 32.000 kon sisa 300. Ini kalau di sini DP sisa kurang 2 orang. 32.000 kan jadi 300. Kontorang senang sekali kalau banyak orang. Hanya orang kongko nggak semua, for apa? Itu kan saudara, menyakitkan sebenarnya. Ya. Sekali lagi saudara pikiran, saya senang sekali kalau kehilangan orang. Ya ampun, bayangkan, toh. Tuhan tahu bagaimana membuat saya ini terhibur dan jadi kuat.
Konfirmasi jadinya maksudnya, diteguhkan. Oh. Saya mau bersedia, mau taati yang Tuhan suruh. Itu dia hasil. Nya enggak langsung datang. Enggak apa-apa. Paling tidak Tuhan sudah buktikan, aku menyertaimu. Tuh, Tuhan boleh ambil satu. Tapi dia membuktikan itu terjadi kenapa? Karena ini keras. Karena ini bersedia untuk taat apapun kejadiannya. Sekali lagi, kebenaran tidak disukai khususnya masa kini. Kebenaran dibenci. Masa saya suka sekali orang mau benci? Tapi orang mau bilang apa? Memang kebenaran dari dulu tidak disukai kok. Mengapa akhirnya para pengkhotbah memilih apa? Menyunat kebenaran. Kamu yang mesti disunat katanya. Sunat telingamu, gitu kan firman Tuhan. Jangan sunat kebenaran. Tapi supaya banyak orang, apa? Kamu mau jadi orang yang taat, ya, yang menyukai kebenaran, yang menyuarakan kebenaran, siap-siap kamu dibenci, siap-siap kamu dijauhi orang, siap. Saya bilang ke saudara, kalau saudara mengikut Tuhan, lalu tidak pernah ada persoalan, semua orang suka, harusnya kau bertanya, benarkah aku sungguh-sungguh sedang mengikut Tuhan? Hah? Kenapa? Kalau saudara jadi pengiring Tuhan, saudara akan lihat apa? Banyak yang anti kepadamu, banyak. 1 Yohanes berapa kote? Yohanes sudah beritahu apa? Dari dulu, begini, seorang antikristus akan muncul. Nah, dia bilang apa? Menjelang kedatangan Tuhan, seorang antikristus akan muncul. Lalu dia bilang apa? Sekarang sudah banyak antikristus. Seorang antikristus akan muncul. Lalu sekarang sekarang itu mana? Sekarang waktu Yohanes menulis. Abad pertama so banyak antikristus. Kalau sekarang justru cuma Sadiki yang bukan anti. Semua so anti. Aduh. Tapi orang masih bilang kalau Yesus adalah Tuhan kami. Kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mar Tuhan yang tidak pernah ada pada pikiran. Dorang cuma pergunakan Yesus jadi alat. Yesus berkati ini, tolong jaga ini, tolong jaga itu. Anak-anakku, apa? Coba baca dulu ini. 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Tunggu. Waktu ini waktu yang terakhir kapan? Tuh dulu, ya. Bayangkan ini kayaknya tahun 90, ya sekitar gitu. 90 ke 98. Masih lebih turun lagi. 80-an, 60-an. Apa ini itu? Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dulu ini abad pertama, waktu yang terakhir. Kok sekarang waktu apa? Dan seperti yang telah kamu dengar, apa? Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kok sekarang gereja bagaimana orang mau mimpi besar, ini gereja jadi besar, sudah kalau Tuhan mau bikin dia bikin usah mimpi itu dia. Enggak rupa juga. Tuhan mau bikin nanti Tuhan bikin, kalau enggak usah mimpi yang Anda. Nah, kalau saudara baca anti, saya juga baru iyo kotekang. Ini anti Kristus. Anti Kristus bagus.
tahu selama ini ya, itu yang dibahas ke saudara. Ya. Saya juga terkejut saudara. Ya. Nah, oh iyo. Ya. Ternyata saudara ada lagi arti lain dari kata ini, anti. Anti ini juga berarti ganti. Jadi sesuatu yang menggantikan Kristus di hatimu, itu kamu menjadi anti Kristus. Jadi apapun itu. Waktu saudara tidak jaga ini, tidak jaga Kristus di hidupmu, hati-hati. Waktu kau ganti Kristus ini dengan hal yang lain, kamu sebenarnya anti Kristus sudah. Saudara tarik no. Pokoknya suka saya tahu. Kalau saudara tetap pada keadaan ini, ya, mau bilang apa? Yang jelas sudah diingatkan. Waktu kamu sengaja bahkan, ya, kamu lebih rela kehilangan Kristus, kamu ganti dengan yang lain di hidupmu. Yang dulu Kristus paling utama, paling pertama memenuhi hidupmu. Sekarang dia justru menggunakan Kristus untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kamu anti Kristus, tahu? Nanti mau pakai 666 enggak? Jadi anti Kristus kok masuk surga loh. Ya. Saudara, saudara berdoa spesies lebih hari lebih tajam. Iyo, saya baru tadi bercerita ada pendeta satu telepon. Dia mau cerita pak kita tuh tentang apa? Pedang bermata dua. Coba dengar dulu ini. Ya, benar. Dengar dulu ini. Tuh. Ini firman Tuhan yang bilang apa? Firman-Nya itu apa? Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi bukan cuma sekedar pedang bermata dua. Dia paling tajam. Mau paling tajam kong? Kasih frong. Atau apa? Firman Allah hidup dan kuat. Hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bagaimana ini? Firman Tuhan so itu tuh paling tajam. Jangan menghakimi. Paling tajam jangan menghakimi. Dia bukan cuma menghakimi, dia potong pak engkau tahu. Itu firman Tuhan. Yesus datang membawa pedang bermata dua, paling tajam. Yesus ada denganmu. Yesus sudah datang padamu. Dia datang bagaimana? Kalau saudara belum dipisahkan dari ini, dari itu, belum. Yesus belum datang padamu. Kalau Yesus sungguh datang padamu apa? Dia pisahkan kamu dari banyak hal yang merusak hubunganmu dengan Tuhan. Dia pasti akan pisahkan. Gitu. Jadi saudara harusnya, jadi kita belum jadi murid angko. Kenapa? Karena kalau Yesus sungguh-sungguh sudah menjadikan kamu murid, Dia sudah pisahkan kamu dari ini, dari itu. Semua yang mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Bukan saudara, ada suruh baku pisah malah angkotin malah suruh baku peluk. Semua itu Tuhan bilang jangan. Malah malah dia semakin memeluk. Semua yang Tuhan bilang jangan. Nah, Tuhan berkati ini dia ngapain baru bilang akang dia datang untuk membawa pemisahan. Saudara mau cari untung. Apa tuh keuntungan? Beribadah, itu tuh keuntungan. Apa tuh keuntungan? Taati firman Tuhan, itu tuh keuntungan. Saudara mau pancing Pak Tuhan. Ini kan menantang Tuhan. Saya sedang lihat orang Kristen sekarang menantang Tuhan. Saudara apa? Nyandak suka nih khotbah. Kamu bukan melawan saya.
Kamu melawan firman Tuhan. Yang terakhir, ini semua tutu ini padahal. Dia dulu Wahyu. Coba lihat. Yesus menampakkan diri seperti apa? Wahyu pasal 1 ya. Coba orang baca dulu dia. Saudara, begitu tuh Yesus. Ya begitu tuh Yesus. Bukan sampai dengan tuh dipangkope gambar di rumah. Coba. Itu mulai dari 13 ya. Oke. Saudara lihat ya. Saudara perhatikan. Boleh juga sih baku ikoba baca. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Dengar baik-baik saudara. Apa? Matanya bagaikan nyala api. Tuh, pambai itu. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Bayangkan, DP kaki, DP mata rupa apa tadi? Rupa nyala api. Kaki mengkilap seperti tembaga yang membara dalam perapian. Kong suaranya bagaikan desau air bah. Bukan suara saudara. DP suara bagaikan desau air bah. Sesbe suara kalah. Kong masih ada lihat. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Tuhan tolong. Itu tuh Yesus. Bayangkan dia menampakkan diri kepada siapa ini? Kepada Yohanes. Yohanes apa? Murid kesayangan. Tunggu deh. Masih ada. Apa? Sudah sampai sini. Ketika aku melihat dia, ini Yohanes ya. Ketika aku melihat Yesus, dia bermaksud, maka tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Itu sudah tahu enggak? Sekarang dong. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Terus saya ada. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sampai situ. Sekali lagi, apa? Ini penampakan Yesus kepada Yohanes, murid kesayangan. Bagaimana Yohanes sebagai murid kesayangan? Bagaimana? Digoreng dulu. Saudara tahu? Digoreng, kalau saudara berpikir kan digoreng itu berarti DP minyak cuma sedikit. Enggak. Yohanes itu DP minyak memang satu belanga besar. Bayangkan, orang mau goreng ini orang. Bukan dosa potong nih orang. Saudara bayangkan itu. Jadi itu penggorengan besar. Lalu Yohanes dicelupkan di dalam minyak yang sementara mendidih. Banyak teolog yang bilang Yohanes kemudian menjadi buta. Karena di penggorengan itu. Tapi dia tidak mati. Dorang sampai bingung. Lihat saudara, karena dia tidak akan mati dengan cara itu. Dia sudah direbus di dalam minyak dan dia tidak mati dengan cara itu. Saudara lihat, kalau Tuhan bilang engkau tidak mau mati, biar dong semua beki mati, tetap tidak mati. Lalu, kasihan Kang, kenapa Yohanes tuh so rebus di minyak, so buta dia mata, bagaimana? Tuhan langsung taruh dia di istana. Karena dia nyandak mati, berapa lama dorang bikin apa? Dong buang pada dia di Pulau Patmos. Kasihan. Kalau sekarang orang di sini Nusa Kambangan. Bagaimana itu kan? Tuh, terhadap murid kesayangan dia seperti itu. Lalu saudara kesayangan.
Berpikir, sungguhkah kau kesayangan atau kamu kesayangannya dunia? Kamu mau suka jadi kesayangannya siapa? Kesayangannya Tuhan. Begitu itu kesayangan Tuhan. Keterlaluan sekali saudara orang ini. Kenapa? Karena sebenarnya yang kau dengar bukan lagi khotbah, bukan lagi Alkitab yang kau dengar. Itu yang menyenangkan daging kita. Dan orang suka sekali khotbah model begitu. Apa di pikiranmu? Pagi-pagi cuma mau suka dapat berkat dari sorga, embun sorgawi. Segala rupa sana Yesus matanya seperti nyala api. Waktu dia buka mulut apa? Keluar sebilah pedang yang paling tajam. Kasihan. Artinya waktu saudara dengar khotbah tidak lagi apa? Menusuk dan menyayatmu. Kamu tidak sedang dengar firman Tuhan. Bagaimana ini dia? Harusnya dengar baik-baik saudara. Apakah semua khotbah adalah firman Tuhan? Ternyata tidak. Banyak khotbah cuma motivasi. Motivasi kosong sebenarnya itu motivasi itu dia. Bagaimana supaya kesulitan ekonomimu terselesaikan? Itu mah bukan pedang bermata dua. Itu bukan pedang tajam dan itu bukan firman Tuhan. Suka sekali tuh nyana war-war. Itu saudara. Berhenti sekali lagi nanti saudara pulang di rumah kau baca BPN di waktu pasal 1. Oh 3 kok deh. Coba baca sekarang kuat-kuat. Apa? 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis, yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbahagia? Bukan yang makan pisang goreng. Siapa yang berbahagia? Yang membaca dan yang mendengar. Kalau saudara suka dengar khotbah apa? Baca baik-baik nanti di rumah. Karena ini tuh cara berbahagia. Membahagiakan. Apa tuh yang membahagiakan? Kalau nyala seperti itu buang jo saudara PHP, buang jo. Berapa saudara PHP kalau ini membuat kau justru dekat dengan setan. Bukan dekat dengan Tuhan. Kalau HP-mu menyebabkan begitu, buang ini HP. Jadi bodoh saudara. Saudara kan tidak pernah tahu yang mau terjadi apa. Ya kan? Memangnya Tante Heni dia sakit berapa tahun? Butuh memang tahun, tapi dia kan bukan sakit terus. Nah, orang kan tahu Bang. Rupa orang saudara Noldi. Coba memang berapa jam so dia peta tubuh kok mati. Orang ingin tahu apa yang terjadi saudara. Lalu yang kamu sebut berbahagia itu yang mana? Yang membaca dan yang taati firman-Nya. Tuh. Yang mendengarkan kata dan yang menuruti yang tertulis di dalamnya. Aduh, kasihan saudara. Orang ini sebab apa? Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Kok saudara mau dengar apa? Waktunya sudah dekat. Dan gereja masa kini sudah mau dengar. Waktu sudah dekat. Tuhan waktu sudah dekat. Dan cuma suka nih tahu apa tuh sudah dekat. Kekayaan sudah dekat. Atau apa yang engkau suka? Sudah dekat. Tuhan sudah dekat kasihan. Kalau Tuhan bilang dia sudah dekat, lalu saudara selalu berpikir dia masih lama. Kamu sedang dikuasai setan. Dengar. Apa? Tuhan bilang dia sudah dekat dari dulu, dia bilang sudah dekat. Jadi kalau sampai sekarang saudara berharap dia masih jauh, malah ganu. Kalau saya bilang dia sudah dekat, artinya kamu sedang di dalam penguasaan setan. Setan sedang memenuhi hati dan pikiranmu. Kok nyada usah bertobat. Yesus mari kita kan baik-baik. Nggak ada komang orang sebaik-baik kita. Nggak ada lagi saudara, saya baru dengar. Dia bilang ini yang aneh. Dia bilang coba sekarang nih pikir ini sama dengan begini kata. Ya, ini orang ini apa? Dia tersangka. Ini cuma ilustrasi ya. Dia tersangka
5 pembunuhan berencana. Kong, waktu dia dihadapkan kepada hakim, kong dia bilang apa? Tapi Pak Hakim begini, saya sudah menyeberangkan oma-oma, nenek-nenek di jalan yang kita seberangkan 50 nenek. Jadi berarti kan dia baik-baik sekali. Tuh? Jadi 5 pembunuhan yang dia bunuh dan bagaimana? Yang penting kata dia kata kalau kata ada orang tua kata dia kata dia tolong tuh orang tua tuh, dia membantu anak-anak di panti asuhan. Jadi kalau dia bunuh orang gimana? Dia kata baik-baik. Gitu. Ini kalau saudara mau gambarkan itu dosa dan mengapa kamu mesti dilempar ke neraka? Terus kita kasih yang biar nyanak ja bikin sama tuh firman Tuhan. Mari kita kasih yang orang baik-baik. Masa kita orang berdosa? Sadar saudara. Waktu saudara berpikir seperti itu, dengan kata lain, kau sedang meludah, kau sedang menghina korban Yesus. Ya kan kalau korban Yesus datang cuma for baking angkop hari jadi. Apa le? Kasih makan 4 orang makanan yang enak-enak begitu toh? Kasih doi 4 orang begitu. Itu tuh korban Yesus. Betapa tidak berartinya berarti. For apa Yesus? Kalau orang dengan keperbuatan baiknya seperti itu, dia soalnya tidak dihitung sebagai orang berdosa. For apa Yesus? Malukan luar biasa. Kalau orang dengan udah biar begini kok macam orang doang. Fakir miskin. Bikin itu firman Tuhan. Tidak usah taat. Sampai kali kamu tahu firman Tuhan dan kamu tidak mau buat. Tuhan berapa? Kamu berdosa. Tahu firman Tuhan dan mau backing. Itu dosa. Dosa yang boleh saudara apa? Balas dengan apa? Kasihan. Susah. Yang kali sampai kalau sampai ini, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi tidak melakukan, ia berdosa. So tahu mesti ibadah, mesti bersekutu dan kamu menolaknya, kamu sedang berdosa. So tahu ibadah itu harusnya kamu lakukan dengan hormat dan takut kepada Tuhan dan kamu tidak melakukannya, artinya kamu tidak beribadah. Kamu tidak. Bayangkan dia ada ibadah, DP pikiran. Dia ada duduk di ibadah, dia ada ibadah sebenarnya. Yang kasar. Dia nyana ibadah kok dia ada berdosa. Dia ada kan nyana keluar ya. Iya dia keluar karena dia so tidur soalnya. Jadi dia ada ibadah kok ada berdosa. Yang bilang siapa yang bilang Alkitab kok? Masa sudah bilang? Nah itu, kan sendiri sudah tahu. Ibadah itu apa? Hormat dan takut. Tidak ada cara lain. Jadi waktu kamu tidak melakukan dengan hormat dan takut, kamu sedang berdosa, bukan sedang beribadah. Apa sudah? Ini sesnya anak mau cerita. Dari tadi lupa terus. Ini semua tutup kok dapat ingat. Tapi kira Tuhan apa mesti cerita kok deh? Supaya saudara tahu Tuhan mampu melakukan apapun yang menurut saudara tidak mungkin. Dan ini membuat orang satu rumah menangis. Tuhan, saya sedang melihat saudara, Tuhan memang betul-betul sedang membawa kami pada pengujian. Ya, yang saya sebut pemurnian. Kan harus dimurnikan. Harus. Iman, semakin kau beriman, semakin imanmu dimurnikan. Menjelang kedatangan Tuhan. Kali yang kedua. Itu saudara. Sekali lagi. Ada saja yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk membuatmu sadar. Aduh. Kalau orang ini kasih yang bukan sesuatu di hatinya. Dia susah biar pada orang. Tapi loh karena. Di mata dia. Kita lebih dari permata. Jadi dia ingin permatanya itu dibuat
mengkilap, dibuat menyala, dibuat gemerlap. Kenapa? Dia sangat mencintai kita. Dia lebih dari yang bisa diceritakan. Stop mengeluh. Stop menjadikan Tuhan itu alatmu untuk dapat ini, untuk dapat itu. Lalu saudara abaikan kebenaran. Untuk kebenaran menguasai seseorang. Dia rela kehilangan apapun termasuk nyawanya. Cuma lelah, coba taruh di dalam hati. Dia segalanya. Apa? Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari tambah diri.